berhubung terus dengan Kau Tuhan, supaya hari-hari yang kami lewati, kami boleh damai sejahtera. Bicara kepada kami pada sore hari ini. Aku mohon anugerah-Mu selalu bersama kami terus. Urapi dan bibir hamba-Mu Tuhan, biar firman mengajar kami, meneguhkan kami, mendewasakan kami. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan duduk kembali Bapak Ibu. Salam. Agak tersendat. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan buat hari ini saya bisa balik dengan keadaan baik-baik saja. Ya, dan terima kasih buat doa-doa Bapak Ibu yang mendukung dalam pelayanan saya di sana selama beberapa hari, dan sangat padat sekali pelayanan itu. Dan puji Tuhan, ada Tuhan bekerja. Ada banyak orang mengalami kelepasan, kesembuhan, dan ada orang-orang yang bertobat, orang-orang di luar Kristen. Mereka datang dan membuktikan siapa Yesus, dan Yesus buktikan secara aceh depan mata mereka. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di sana, sehingga pelayanan itu sangat-sangat luar biasa karena ada yang berdoa. Jadi jangan menganggap remeh tentang doa. Doa Bapak Ibu itu menghasilkan kuasa dan urapan. Saya banyak terkesan mujizat-mujizat secara ajaib itu karena orang kena tumor. Ada banyak orang kena tumor, itu langsung disembuhkan Tuhan. Benjolan-benjolan yang besar itu langsung hilang. Itu banyak sekali kan. Itu sangat menguatkan hati saya bahwa Yesus sangat ajaib dan Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, bangkit dari antara orang mati, dan sekarang ada bersama kita di sini. Dan saya percaya, saudara mempercayai firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, dididik oleh firman Tuhan, saudara hatimu akan terjaga. Kalau hati orang tidak terjaga, karena hatinya menolak firman. Ketika seseorang menolak firman, hatinya tidak akan pernah ada kedamaian. Yang ada adalah kegelisahan. Dan saya melihat orang-orang datang dengan penuh kesungguhan, kehausan. Hal-hal yang besar Tuhan kerjakan dari sana. Dan tahun depan mereka akan mengundang saya lagi. Ada satu personel gereja yang cabangnya yang cukup besar. Mereka akan buat KKR lagi. Dan semuanya ini dalam nama Tuhan yang bermulia. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar bagian keempat. Orang bisa dirasuki setan jika orang itu terlibat dengan pengajaran sesat, pengajaran palsu. Orang jika dirasuki setan bisa waktu dia bikin perjanjian dengan setan, waktu dia berdukun, waktu dia ganti nama, walaupun sudah 2 tahun, walaupun sudah ada ke gereja, makanya harus diluruskan dalam nama Yesus. Ketika saudara ada pemutusan dan pelepasan, itu ikatan itu tidak ada lagi. Saudara-saudara, pengajaran palsu itu ada di mana-mana. Dari zaman dulu sampai hari ini, pengajaran palsu itu ada. Mereka berusaha memutarbalikkan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Ada yang kitabnya sama, tapi cara dan gambarannya berbeda. Ada yang mengakunya Kristen, tapi kitabnya berbeda.
Ada yang kita persis sama dengan kita, tapi cara penjabarannya itu sangat berbeda. Semua dia sendiri, sehingga orang-orang banyak tersesat di dalamnya. Nah, ada satu hal, bahwa pengajaran sesat itu adalah pengajaran seakan-akan dari Injil, tapi sebenarnya bukan Injil. Mereka menutupi dan menambahi ajaran Kristus yang benar. Ketika ajaran Kristus yang benar ditambahi, dikurangi, ditutupi, yang terjadi adalah penyesatan. Kenapa terjadi penyesatan? Ini akhir zaman. Yesus segera datang. Terjadi murtad, terjadi penyesatan. Setan akan bekerja lebih giat lagi untuk menyesatkan banyak orang percaya yang tulisannya. Mereka akan memakai siapapun. Setan akan berusaha keras memakai siapapun, pribadi siapapun yang dulu pernah ke gereja, yang dulu pernah pelayanan. Itu di mana-mana setan pakai. Sehingga tidak heran ada orang-orang tertentu yang dipakai setan di dalam dia sendiri. Itu orang-orang itu sebagian ikut pengajaran palsu. Mereka dulu melayani Tuhan, mereka dulu sungguh dengan Tuhan, tapi mereka keluar dari pengajaran yang benar. Sehingga mereka hidup di satu Injil lain. Ada satu lagi, Matius pasal 24 yang mari kita baca saja. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan ada penyesatan di mana-mana. Yang dicari adalah saudara. Ajaran sesat bukan mencari orang di luar Kristen, tapi mencari orang Kristen. Kenapa? Mereka tidak punya visi. Mereka tidak punya misi yang benar. Misinya membawa orang yang sudah bergereja untuk didoktrin, untuk dicuci otaknya, supaya orang itu masuk aliran dia. Itulah ajaran sesat. Beda dengan kekristenan. Kekristenan misi agungnya, beritakanlah kepada semua orang. Beritakanlah Injil kepada semua orang. Mencari orang yang tidak ke gereja, membawa orang yang belum ke gereja supaya mendengar firman. Itu pengajaran yang benar. Kalau pengajaran palsu cirinya membawa orang yang sudah ke gereja, apalagi orang itu bermasalah dengan gereja, pasti paling cepat sekali. Tolong benahi nasi. Oke. Yesus berkata, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mari kita lihat Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Apakah itu sih? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ada Injil yang benar. Injilnya sama, tapi pengajarannya berbeda, penjabarannya berbeda. Itulah Injil ini. Terus, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Pengajarannya berbeda. Makanya pengajaran sesat dia paling anti sekolah teologi. Pengajaran palsu paling tidak suka namanya ilmu penafsiran. Ilmu penafsiran dalam sekolah teologi yang disebut hermeneutik. Jadi kita menjabarkan Alkitab itu tidak sembarang. Ada ilmunya, ada ilmu berkhotbah, homiletik. Ada cara korbannya, ada cara penjabaran Alkitab. Tidak sembarang. Dan di teologi itu diajari bidat-bidat dalam dunia modern. Bidat-bidat Kristen. Kenapa mereka tidak mau masuk sekolah teologi? Kenapa mereka akan kebongkar? Aslinya akan kebongkar karena mereka bidat. Mereka pengajar palsu, mesti ada mereka. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang berkata kepada kamu tidak berbeda dari ilmu kami berkata kepada terkutuklah dia. Paulus bersikap tegas dan keras. Dia berkata terkutuk kamu kalau kamu membelokkan jalan Tuhan dari orang-orang yang kudus. Terkutuk. Keras sekali Paulus ngomong. Yesus pun juga ngomong cukup keras. Kalau ada orang misalkan seorang anak kecil ini saja, lebih bagus lehernya dikasih batu kilangan ikat, buang ke laut.
kasar-kasar banget. Makanya kenapa pengajaran palsu harus ditekan, harus dihindari, harus diwaspadai. Karena saudara akan terjebak. Kalau saudara terjebak masuk di dalamnya, saudara akan dicuci kamu dan bahkan tinggalkan Tuhan. Seakan-akan kamu menyembah Yesus, tapi Yesus yang lain. Seakan kamu percaya Injil, tapi Injil yang lain yang membuat saudara tersesat, mati masuk neraka. Ini tidak main-main. Ini sudah berani malam. Oke. Terus, seperti yang kami katakan dahulu, sekarang kita katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepada suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuk. Marah dengan Rasul Paulus. Karena ada beberapa orang yang dulunya sungguh-sungguh yang baru, pelayanan, ikut ambil bagian, mengecap kasih Tuhan, tinggalkan Tuhan di Galatia, mengikuti pengajaran palsu. Nanti saya jelaskan seperti apa. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia bersama Allah? Adakah aku coba berkat Tuhan manusia? Aku masih mencoba berkat Tuhan manusia. Maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus berkata, enggak peduli. Dia punya sikap yang tegas, tidak mau kompromi, bahkan menerima pun juga tidak mau. Kompromi dengan pelakunya juga tidak mau. Kenapa? Aku yang inginkan berkenan kepada manusia itu berkenan kepada Allah. Kalau saudara jahit menerima orang yang mengajar palsu, saudara itu artinya pabrik. Saudara hanya mencari kesukaan manusia. Saudara tidak mau dimusuhi orang. Saudara dianggap baik-baik saja, padahal itu menyenangkan hati manusia. Paulus berkata, tidak, terkutuklah ia. Sudah di Galatia pengajaran palsu sudah main-main. Orang yang sudah percaya kepada Injil dikawinkan dengan hukum Taurat. Mesti disunat lah, mesti melakukan ritual seperti zaman Musa. Padahal Kristus mati buat semua orang. Bagian pertama, Injil lain itu seperti apa? Injil lain itu seperti apa sih? Yang pertama, Injil lain itu pengajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Percaya keselamatan melewati hukum Taurat. Percaya keselamatan karena ada perkawinan, hukum Taurat dan hukum anugerah. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kenapa? Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Makanya supaya orang bisa dekat dengan Tuhan, Yesus mati di kayu salib. Firman menjadi manusia, namanya Yesus Kristus mati di kayu salib, supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang benar. Seseorang tidak akan bisa mengenal Allah, tapi ketika Yesus mati, darahnya tercurah, maka darah itu membuka hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Makanya kalau kita percaya kepada Kristus, kita berkata, kamu adalah Bapa dan Tuhan adalah Bapa. Makanya itu aja, Bapa dalam nama Yesus. Dekat. Jangan dulu nggak bisa. Makanya hukum Taurat itu dikawinkan dengan hukum anugerah. Itu nggak bisa. Makanya ada gereja-gereja tertentu yang sampai hari ini memegang hukum Taurat. Nggak boleh makan babi, nggak boleh makan kelinci, tidak boleh makan belut, tidak boleh makan ikan bau. Coba bayangin saudara, orang China seorang kaya nggak makan babi, betapa menderitanya dia. Saya menderita Pak seminggu nggak makan babi, lemes sekali. Nah, silakan ibu masuk, kasih tempat hidup baik. Ini ngapain? Nggak bisa. Tidak boleh nonton TV, tidak boleh lihat dunia modern, tidak boleh minum kopi, tidak minum Coca-Cola. Saudara harus minum namanya air putih. Kenapa? Saya pernah main ke rumah orang seperti ini. Aku pura-pura, mana kopi? Oh, maaf Pak, di sini nggak boleh minum kopi. Oh gitu ya. Makan babi nggak? Waduh maaf Pak, sudah nggak makan babi. Butuh tahu gitu saya. Saudara-saudara, mereka berusaha. Padahal Kristus mati buat kita. Darahnya tercurah. Dan kita tidak terikat hukum dunia lagi. Saya jelaskan, mari kita lihat Galatia pasal 3 ayat 9-14. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara hidup dengan iman, berarti berkat Abraham juga dalam diri kita. Abraham diberkati, saudara juga diberkati. Karena saudara berjalan dengan iman, percaya pada Kristus lewat iman. Saudara datang ke gereja karena iman.
Kalau saudara nggak ada iman, mungkin saudara sudah nyambut dua kopi ya. Oke? Karena iman saudara dipimpin Tuhan datang ke gereja dan saudara diingatkan, hari ini adalah hari pertemuan, hari Minggu supaya aku ketemu Tuhan, aku dengar Tuhan. Saudara datang jauh-jauh dari mana dengan iman. Perhatian, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan Taurat berada di bawah hukum, karena tidak sempurna yang bisa melakukan. Sebab tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat, satu pun tidak bisa. Terus, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang benar hidup oleh karena iman kepada Kristus, bukan karena aturan-aturan yang ada. Ada orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus masih melakukan hukum Taurat. Contoh, ibadah harus seperti ini. Nanti ada ibadah bawa kambing domba, bawa lembu, bawa burung merpati, bawa tepung sagu benar yang paling isi. Itu sesat, Pak. Inilah yang terjadi di hati. Injil lain. Mau saudara kebaktian di sini bawa kambing domba, itu kambing domba, apa ya? Tuh, nanti dibakar rumahnya di sana. Nanti yang kurang mampu bawa burung merpati, bawa tepung sagu benar. Wah, inilah kenyesatan modern. Dari zaman dulu sampai hari ini sudah ada. Makanya Rasul Paulus mengirim dan menegur keras ke orang Galatia. Kau bodoh, dibilang ayat selanjutnya. Kasar ngomong, kenapa? Kau sudah mengikuti jalan lain, mengikuti Injil lain. Pasal-pasal selanjutnya orang Galatia. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukan tindakan hidup karena, dan tidak ada satupun yang bisa melakukan itu. Hidup ini karena kasih karunia. Dosamu diampuni karena darah Kristus. Kau diselamatkan bukan karena perbuatanmu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Perbuatan baikmu kata Alkitab seperti kain kotor, tidak layak, tidak berguna. Aku masuk ke surga karena perbuatan yang baik saya. Kata siapa? Kata diriku. Hukum Taurat seperti itu, tidak ada satupun. Makanya Yesus datang membenahi hukum Taurat dengan tercurah dari Yerusalem. Makanya Alkitab berkata, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Jangan dulu domba dipotong menghapus dosa orang, tetapi domba yang benar adalah Kristus mati dosa. Ketika saudara percaya akan diselamatkan. Amin. Bukan perbuatanmu, bukan hasil usahamu, tapi kasih karunia Allah. Karena kita iman kepada Kristus. Terus lagi, ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Terkutuk orang digantung kayu salib. Dosamu, penyakitmu yang kutuk digantung kayu salib. Dan Tuhan berkata, tapi sudah selesai. Amin. Ini Pak yang benar. Terus, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan ini. Oke? Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, berkat Abraham tidak sampai ke bangsa-bangsa. Yesus hanya hadir di Yerusalem doang. Tapi sekarang Yesus mati di kayu salib, berkat Abraham seluruhnya bagi yang percaya oleh Kristus. Tuhan katakan mereka terima janji Tuhan. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan ini. Roh Kudus yang dijanjikan. Ada satu yang firman buat 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Saudara sebagai kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak nabi palsu. Setan memakai pengajaran palsu lewat nabi palsu, hamba Tuhan palsu, gembala palsu. Gembala palsu akan menekan saudara, akan memaksa saudara mengikuti. Tapi Roh Kudus tidak akan paksa orang. Roh Kudus melewati hamba Tuhan menyampaikan, menegur, menguatkan, meneguhkan, membimbing saudara. Tapi gembala palsu menekan saudara dengan namanya intimidasi, nakut-nakutin saudara. Kalau mereka kalau tidak apa-apa, nanti akan segera apa-apa, mati dengan jalan.
tabrak mobil. Loh, itu dari mana? Roh intimidasi. Roh intimidasi dari mana? Setan. Kalau saudara dipimpin Roh Kudus, tidak akan pernah mengintimidasi orang. Saudara hidup dalam firman, tidak akan pernah membuat orang takut. Tapi kedatanganmu membawa damai sejahtera. Berbagailah orang yang kakinya membawa berita Injil dengan damai sejahtera. Kalau orang datang nakut-nakutin ngancam dirimu, itu roh siapa? Setan. Katakan kanan kiri setan. Bukan dirimu yang setan. Pas kebetulan di samping saya, memang saya cekek setan. Nah, mari kita lihat. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Yesus itu bukan ciptaan. Ada orang berkata, manusia pertama ciptaan Yesus. Adam itu ciptaan yang kedua. Itu menyesatkan. Yesus berkata itu ciptaan, bukan. Yesus bukan dari tanah, tapi firman dari manusia lewat Roh Kudus. Bukan ciptaan. Kalau ciptaan itu dari tanah. Manusia pertama di dunia namanya Adam. Nenek moyangmu perempuan namanya Hawa. Itu. Jadi jangan dibuat putar-balikan. Kalau saudara sudah dengar itu, putar-balikan, tidak usah dipercaya. Itu menyesatkan saudara. Ini. Terus. Ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia kalau kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah. Katakan, saya berasal dari Allah. Saya berasal dari Allah. Saudara bukan berasal dari yang lain. Ada orang Charles Darwin menolak sebuah teori bahwa manusia berasal dari dunia. Charles Darwin seorang pendeta yang putus asa dan kecewa. Dia ciptakan manusia dari monyet. Sampai hari ini pengikut Charles Darwin masih ada. Akhirnya singkat cerita, di waktu dalam keadaan mau mati dia bertobat. Tapi akibat pengajarannya mensabda jutaan umat sendiri. Charles Darwin. Akhirnya kita berasal dari Allah. Anak-anakku dan kamu telah mengalahkan Nabi Paulus sebab roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada Anda. Di dalam dirimu ada Roh Kudus, bukan roh setan. Amin. Pengajaran palsu selalu berkata dalam diri kita setan. Ada setan, ada setan. Bertentangan dengan ayat kita ini. Dalam dirimu ada Roh Kudus. Katakan, dalam diri saya ada Roh Kudus, ada Roh Allah, sehingga saya bisa mengalahkan nabi-nabi palsu, pengajaran palsu. Kalau aku mau dituntun oleh Roh Allah, dalam dirimu ada Roh Allah, bukan setan. Kalau titik kesadaran itu ada, itu dipakai Tuhan. Kenapa orang-orang bekerja dalam hidup saya? Ketika saya lewat aja, ini orang yang kerasukan setan manifestasi, Pak. Ada satu anak remaja, kita buktikan Tuhan ada di sini, bahwa dia ada setan. Kita buktikan. Mereka kata percaya. Maju. Lihat ya. Sana rumah bang. Lihat. Langsung cepuk jatuh. Tahu? Dia orang Kristen. Tapi kenapa dia masuk setan? Selama ini hidupnya tidak mau dipimpin Roh Tuhan. Hidupnya tidak mau dengar Roh Tuhan. Silakan Ibu. Kasih pengaruh. Nah, saudara-saudara, lu harus percaya dalam dirimu ada Roh Allah. Ada Tuhan dalam dirimu, bukan setan. Makanya orang Kristen lahir baru, mau lahir baru pertama, terus bertobat dengan Yesus, harus dilayani namanya perwakilan. Dilayani pemutusan. Setelah pemutusan baru dibaptis, sudah dibaptis diajar, setelah diajar didewasakan, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, baru orang itu dewasa. Itu Pak. Saudara tahu yang di video itu ada kan? Sorry, saya panas sekali. Dah, cukup.
video itu yang ngelamar itu, Pak. Dia seorang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Dia berdosa taat. Tapi karena Pak latar belakangnya yang tidak diputuskan, dia itu kan tarik keris jimat yang ada dalam tanah. Orang lihat di tayangan video-video itu, keluar jimatnya. Itu Pak. Saya tanya, bagaimana pendeta tahu suruh pelayanan dalam diri pada setan? Makanya ketika dengar saya datang ada pelayanan pelepasan, dia datang. Dia minta pelayanan pendeta pelepasan, dan dilayani sama pendetanya selama 2 tahun. Tunggu nanti. Kenapa? Pendetanya dari dulu dalam kurapan. Pinter ngoceh tapi gak ada kuasa. Itu Pak. Gereja perlu demokrasi kuasa. Makanya ketika saya masuk, saya lihat aku. Tahu. Setan tahu siapa saya. Makanya jangan suka dikenal orang. Engkau harus lebih suka dikenal setan. Kenapa? Engkau itu masih benar dengan Tuhan. Jangan buru-buru ingin terkenal. Jangan buru-buru ingin heboh. Saya nggak mau Pak terkenal Pak. Nggak nyaman terkenal Pak. Kemana-mana kita dibuntutin orang. Wah, aku kenal itu. Aku kenal doang, nggak nyaman. Lebih bagus biasa saja. Saya lebih suka pendeta kampung yang berenang di dalam Allah. Saya lebih suka seorang bantu dari kampung, tapi ada kuasa yang besar dalam hidup saya. Saya lebih suka dikenal setan daripada dikenal Allah. Dan nyaman Pak, dan nyaman. Privasi kita bergabung. Maka kan baik. Kalau dalam diri adalah Tuhan. Saya heran orang-orang tidak dilayani pelepasan, pemutusan kutuk, tapi masih melayani Tuhan. Dan ini fakta di gereja. Terus lanjut. 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Pengajaran palsu itu masuk akal semua, dan itu disukai semua orang. Makanya kita berkata, di zaman akhir akan ada banyak orang mengumpulkan guru-guru palsu untuk menyenangkan kehidupan mereka. Guru-guru palsu yang mengajar tentang dunia, yang mengajar tentang berkat, tidak berbicara tentang dosa. Apa bedanya pendeta dan motivator? Beda-beda tipis. Lihat kanan kirimu Betty, beda-beda tipis. Itu hamba Tuhan upahan. Hamba Tuhan yang berbicara tentang dosa, surga dan neraka, kekudusan. Orang berkata, gereja KPM tidak mengajar kekudusan. Itu bohong kemana-mana. Berbicara kemana-mana gereja KPM kompromi dengan dosa dan kejahatan. Ketemu saya. Ukur bayi digancangkan sama dia. Kadang-kadang saya marah. Paulus itu sampai marah, kutuklah ia. Kenapa? Orang-orang itu seperti saudara disesatkan, dibelokkan dari jalan Tuhan. Saudara-saudara dengan baik mengajarkan iman. Sesuatu yang masuk akal belum tentu beriman di hadapan Allah. Sesuatu yang dunia sukai belum tentu beriman di hadapan Allah. Pengajarannya masuk akal ya. Bisa dicerna pakai otak Pak. Mengenal Tuhan itu pakai iman, bukan pakai otak. Otakmu diselaraskan dengan firman. Mujizat tidak bisa pakai otak Pak. Coba, orang murid kasih makan ini 5.000 orang. Tuhan, nggak ada ini. Mau beli 200 dinar pun nggak cukup uang. Ada apa diadakan? Ada anak kecil 5 roti 2 ekor. Bawa ke sini. Dihadapkan mengucap syukur dia dirata. 5 roti jadi sisa 12 paket untuk makan 5.000 orang. Kalau pakai otak jalan, nggak jalan. Yesus berkata kepada Petrus, jalan ikan itu. Tuhan, aku sudah sepanjang malam Tuhan. Tapi dia berkata, karena engkau yang menyuruh, aku mengikut. Tebar jalan, sehingga banyak ikan sampai jalan yang memulai. Tuhan berkata kepada Musa, acungkan tanganmu, tongkatmu ke Laut Merah, terbukalah jalan itu. Gak masuk akal. Masa enggak? Gak masuk akal. Semua
yang mengenal Tuhan harus dengan iman. Sesuatu yang masuk akal yang menyenangkan hatimu belum tentu dari Tuhan. Hati-hati. Yang kau senangkan adalah Tuhan, bukan manusia. Saya tidak bisa menyenangkan hatimu, Bapak Ibu, tidak bisa. Saya tidak bisa menyenangkan hati istri saya, tidak bisa. Terbatas. Pergi dari kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, mendengarkan kami. Kalau saudara mengenal Tuhan, mendengarkan saya sebagai otoritas yang tertinggi di sini. Hamba Tuhan. Saya disuruh Tuhan datang ke sini, dilatih di sini, diurapi di sini untuk membawa saudara, mempersiapkan saudara masuk surga. Amin. Jadi makanya kalau saya ajar, suruh Bapak Ibu punya anak, diajar dengan baik. Kalau anak mau makan di tengah jalan situ sambil makan minum kopi situ, marah ya Pak? Kamu ini cari masalah. Coba kamu tiba-tiba colok listrik di malam dan pakai tangan. Yang ada kabel pelajar. Aduh enak, kesedong enak, marah. Kalau bapaknya agak koon, terus mana kalau bisa itu masukkan ke mulut, nanti biar rambutmu berdiri. Bapak yang kita, tapi bapak yang baik, jangan. Gembala yang bukan gembala upah akan mengajar saudara tentang kekudusan, tentang kesucian, tentang dosa, tentang surga neraka. Saya katakan jangan buat itu. Memang rasanya tidak nyaman, rasanya tidak enak. Tapi kalau saya sedang persiapkan saudara ketemu yang Maha Kudus sampai detik terakhir, tapi saudara menembuskan nafas. Tuhan, aku siap Tuhan. Ulang dengan damai. Itu yang saya. Amin. Nah, barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Roh kebenaran orang yang bikin Roh Kudus tunduk pada otoritas. Orang yang diberi Roh Kudus tunduk kepada namanya otoritas kembali. Saudara jangan ikutin saya, jangan tunduk kepada saya kalau saya sudah tidak mengikuti ajaran Roh Kudus. Saudara boleh pindah gereja, cari gereja yang benar kalau saya sudah tidak benar. Mengajar sudah tidak benar, teladan sudah tidak benar. Keluar dari gereja, cari gereja yang benar. Lihat kanan kirimu, mau keluar. Selama saya mengajar saudara benar tentang Allah, tentang pengenalan dengan Tuhan, tentang perubahan karakter, belajarlah dulu pada otoritas. Rahasia orang diurapi Tuhan, tunduk otoritas. Amin. Kurang apa belajar. Kita masih ada 3 KKR yang akan kita buat Bapak Ibu. 3 KKR ini semakin sosok beliau kita akan buat. Kita persiapan dengan baik. Tuhan percayakan untuk hal ini. Tunduk otoritas, rahasia saudara diurapi. Saya ingin lihat saudara berjalan orang terpelanting karena kuasa Tuhan. Jangan saudara berjalan orang tutup hidung semua. Ini kambing lewat. Ini yang dibutuhkan dunia itu apa? Kenyataan kuasa Allah. Kenyataan kuasa. Hari pertama KKR saya tidak khotbah. Pada khotbah kan? Saudara mau khotbah saya? Enggak ada khotbah. Pendetanya bilang, bisa saja supaya orang penasaran siap. Saya harus tunduk otoritas. Karena dia pemegang otoritas. Kalau saya paksa, saya harus khotbah. Saya nggak tunduk otoritas. Itu Pak.
Akhirnya besok lusa terus sampai Tuhan bekerja begitu dahsyat sekali. Ada orang yang Islam datang ke gereja. Sorry, saya minum batuk. Ingin membuktikan Yesus seperti apa. Saya tidak disuruh. Hari Sabtu malam ibadah. Ketika ibadah dia altar. Waktu mau altar itu antara mau dan tidak ya. Orangnya kayak meledek gitu. Anak pemudi kayak meledek. Sebagai itu pulang kamu dalam hati saya. Saya berjalan di kaki dia. Baru di sini matanya langsung kembali putih semua. Oh, dipegangi orang lima. Wah, Bapak belum. Ibu-ibu perempuan memegangi semua. Besoknya hari Senin, hari Minggu ketemu saya. Aduh, besok badan saya sakit semua. Mengatakan kuat sekali. Suaranya rendah, laki-laki. Dia milikku. Siapa? Udah keluar. Bandel sekali. Tangan bagian kunci. Saya bilang, bawa keluar kunci. Sama doa di bawah kunci di layar. 1 jam keluar. Kalau lihat saya itu sudah begini. Kalau ini ada kuasa. Saudara ada kuasa. Saudara ada kuasa. Akhirnya orang itu bilang, Yesus terima kasih, Yesus terima kasih. Ada orang Buddha datang. Orang Buddha datang. Dia ingin didoakan, tapi tidak mau jadi Kristen. Baru datang, silakan duduk. Saya ingin didoakan. Panggil nama Yesus. Langsung kecek. Gak bisa. Itu udah jam 6 sore sampai keras setengah 8 pagi selalu bayar. Panggil nama Yesus. Gak bisa. Sampai ngeri sekali. Apa yang terjadi? Singkat cerita, di tengking gak bisa keluar, saya waktu itu bagi minum teh. Jadi saya kalau capek minum dulu, makan kue dulu pikir saya. Pikir saya dia balik dan selesai, rumahnya belum selesai. Wah, setan memang kurang ajar, kamu masih lama sekali. Kamu keluar, nggak bisa, dia dalam milik gue, nggak. Pawanya cuma menunjuk saya gitu, Pak. Mas, oke, kalau nggak mau keluar ya tunggu kau. Saudara, dia perempuan. Saya kan pakai baju, saya tahu begini. Setan keluar, yang singkat cerita, langsung lepas. Lepas, bilang Yesus, Yesus haleluya, Yesus haleluya. Saya berada. Saudara, kenapa saya keluar? Urapan yang mengalir di seluruh tubuh saya lewat pakaian saya itu terlepas. Kuasa Roh Kudus dalam diri saudara terlepas dengan iman. Makanya asal ucapan ujung-ujungnya aku semua. Satu tangan Paulus doa ditaruh di orang yang keras dan orang sakit. Lepas. Saya percaya urapan mengalir di seluruh tubuh saya. Tapi jangan coba-coba. Ada orang sengaja koplo. Setan lain merasuki mana? Jangan belajar. Ini tandanya Roh Kudus dan Roh yang menyesatkan. Bagian kedua, bagian ketiga. Mari kita lihat. Bagian kedua, Injil lain itu seperti apa? Mereka masih percaya dalam tubuh kita masih ada roh setan dan bukan Roh Kudus. Itu bertentangan dengan ayat. Mereka masih percaya masih ada dosa.
Yang membuat saudara tetap berdosa adalah tuduhan setan yang saudara amaikan dalam hidup. Dosamu 10 tahun lalu nyuri mangga. Kalau kita sudah minta selesai, Tuhan tidak lagi. Dosamu korupsi 15 tahun lalu, selesai, Tuhan tidak ingat lagi. Tapi setan berusaha mengingatkan, kamu orang berdosa, kamu belum layak, karena setan siang dan malam menuduh satu saudara. Berdiri di hadapan Allah tidak punya sebuah keyakinan, karena dalam dirimu selalu ada setan. Maka setiap hari kau perlu pengudusan. Memang kita setiap hari berbuat dosa, tetapi dalam diri kita bukan roh setan, ada Roh Kudus. Amin. Tubuh kita cenderung berbuat dosa, Pak. Tapi bukan berarti tubuh yang berdosa dalam dirimu ada setan terus. Nah, mari kita lihat Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kita baca duanya. Ketika kamu percaya, jimat mereka dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi ketika kita percaya firman Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk di hatimu. Kalau Roh Kudus masuk di hatimu, orang juga yang pelepasan, ikatan dalam jiwa dia terlepas. Karena yang masuk, yang dulunya roh jahat menguasai dia, sekarang Roh Kudus hadir menguasai dia. Jadi dalam dirimu ada Roh Kudus, Roh Suci, Roh Tuhan, setan sudah keluar. Amin. Katakan sama saya kudus di hadapan Allah. Saya suci di hadapan Allah. Dosaku sudah diampuni. Dan Roh Tuhan ada dalam diri. Tapi pengajaran palsu memutar balik Injil. Dalam dirimu masih ada setan. Dalam dirimu ada setan. Bahkan tahu jumlahnya. Dalam diri saya ada setan. Jumlahnya 35,5. Belum mau setengah setan banci. Setengah 35, setengah setan banci. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dan Roh Kudus itu jaminan bagian kita sampai kita boleh semuanya yang orang dosa menjadikan kita di alam untuk umat kemuliaan. Roh Kudus dalam dirimu akan memimpin untuk kepada Tuhan. Roh Kudus dalam dirimu akan mempermuliakan Kristus. Makanya orang yang dipimpin Roh Kudus mempermuliakan Kristus. Amin. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti suka melayani Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti dia ingat hari Minggu. Dan kanan kiri ingat minggu depan. Awas sekali. Roh Kudus memimpin saudara mengerti kebenaran firman. Roh Kudus memimpin saudara dalam doa. Roh Kudus memimpin saudara dalam penyembahan. Roh Kudus memimpin saudara minta kepada Tuhan apa yang mau butuhkan. Itu Roh Kudus, Pak. Roh Kudus memimpin saudara untuk rendah hati. Roh Kudus memimpin saudara untuk bersaksi kepada orang. Nah, Roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Dalam dirimu bukan ada roh setan, ada Roh Tuhan. Amin. Ini Pak yang harus kau percayai. Tipuan setan mau tak balikan bahwa dalam dirimu kau masih berdosa. Sehingga ketika berdoa, engkau selalu tertutup dengan dosa. Ya betul ya saya orang berdosa. Ya betul saya orang berdosa. Dosa dulu. Itulah jerat setan mau tak balikan Injil. Mari kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Satu Yohanes 1 ayat 9. Kita baca 2 ya. Ngaku dosa, ia sedang ada menyucikan semua dosamu, semua kejahatanmu. Itu firman yang ngomong. Kalau kau sudah suci, kau berani menghadapi hadirat Allah. Tapi kalau kau tidak merasa tidak suci, engkau menghadap Tuhan itu teriak-teriak. Tuhan, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya Tuhan. Tuhan katakan, hai bodoh, dosamu dah kau ampuni.
langsung diputar balik. Dosamu belum diampuni, engkau belum layak. Setan memakai itu untuk menuduh saudara tetap belum layak. Belum layak terima berkat, belum layak diurapi, belum layak dipakai Tuhan. Itu setan semuanya aja. Katakan, saya layak diurapi. Saya diurapi Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Kekayaan melimpah ada dalam diri saya. Di dalam nama Yesus. Lihat kanan kiri katakan, kamu orang kaya. Mau jadi miskin, ini berdoakan. Saudara-saudara semangat itu. Mari kita lihat sampai firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Mari kita lihat. Demikianlah kita akui bahwa kita berasal dari kebenaran. Katakan, saya berasal dari kebenaran. Kebenaran dari Kristus sendiri. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan. Kalau saudara yakin saudara berasal dari Allah, saudara tenang hati. Berdoa sama Tuhan kan, bahwa dalam nama Yesus sudah terlihat. Amin. Yesus. Gak perlu. Saudara jam 11 malam teriak-teriak dibikin orang kerasukan nanti. Ganggu tetangga saudara. Gue bertanya, kalau gue berdoa masuk ke pintu dengan Bapak di surga yang tahu, Bapa dalam nama Yesus. Selesai. Amin. Itu yang benar Pak. Nggak teriak-teriak. Pakai keras kalau enggak perlu. Makanya doa itu simpel. Tuhan katakan jangan berdoa di tikungan jalan teriak-teriak seperti orang-orang Farisi. Jangan. Karena mereka minta pujian itu rohani sekali. Waduh, mengenal Tuhan sekali pada ulama. Rakyat. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta memutuskan sesuatu. Saudara waktu berdoa dituduh, dosamu belum diampuni. Kemarin kamu marah sama istri kamu, belum diampuni kan? Gue berharap dia belum diampuni. Kasih tahu. Setan yang alam pikiran belum diampuni, belum layak. Tuhan melupakan dan menghapuskan, tapi setan mengingatkan terus menerus siang dan malam. Sehingga saudara terus tahu 10 tahun minta ampun lagi, minta pada sudah selesai. Kalau sudah selesai, Allah lebih besar mengetahui isi hati. Gue tidak tertuduh lagi. Pikiranmu akan berperan terus sampai mati. Ini yang berperan sampai mati. Tapi kalau firman yang ada di dalam hati, engkau mengucapkan dosaku sudah diampuni. Darah Yesus sudah mencucikan. Selesai. Tujuan itu adalah saya tidak mau dituduh ini. Karena saya ucapkan firman. Terus ayat selanjutnya. Saudara-saudara terkasih, kalau hati kita tidak menurut kita, maka kita mempunyai keberanian percaya memuliakan Allah. Keberanian percaya kita berkata, Bapa dalam nama Yesus atau Allah. Minta kepada Pak. Amin. Berani Pak. Tidak ragu-ragu. Tidak bimbang. Lanjut. Dan apa saja yang kita minta? Belum. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh dari mana? Karena kita menuruti segala perintah dan berbuat apa yang berani kepada apa saja yang kita minta. Apa saja, kalau hatimu berkenan kepada Allah. Bagian kita melakukan minta supaya kita berkenan kepada Allah. Bagian Tuhan membuka jalan berkat. Bagian kita melakukan firman, bagian Tuhan menyalurkan berkat. Ini Pak. Minta, ya minta. Berdoa, minta. Ada doa yang beberapa bagian. Ada doa minta berkat, minta kesehatan. Itu tidak salah. Ada doa berisi tentang penyembahan. Itu memang doa juga. Doa itu bukan hanya serta minta saja. Penyembahan itu doa. Pujian kepada Tuhan itu doa. Pengakuan yang benar, ucapan yang benar dengan Tuhan itu doa.
Jadi pengajaran palsu berkata, nggak perlu minta. Kamu sudah diberkati berapa? Lah buat apa yang ini ditulis? Mintalah, carilah, ketoklah. Amin. Itu Pak. Seorang janda miskin ketok kepada hakim yang jahat. Itu bicara meminta. Bicara terus, jangan menyerah. Injil palsu memutar balikkan. Tidak bisa. Ini yang harus seperti saudara dasar firman, supaya saudara gampang akan disesatkan oleh orang. Terus, dan inilah pentingnya supaya kita percaya akan nama Yesus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan itu kepada mereka. Baik, baca seperti ini. Perhatikan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah di dalam kita, kita di dalam Allah, Allah di dalam kita. Amin. Dalam dirimu ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Dan Allah di dalam kita. Itu yang benar. Kalau dalam dirimu percaya setan melulu, loh, ayat ini nggak dipakai. Aku lihat dalam dirimu ada setan 2,5% ada. Dalam dirimu ada Allah. Ini lihat ini. Dan demikian kita berarti bahwa Allah ada di dalam kita. Yaitu Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kapan dikaruniakan? Waktu sudah percaya. Terima Tuhan Yesus. Roh Kudus ada dalam dirimu. Makanya orang Kristen tidak sendiri, ada Roh Tuhan yang hidup. Amin. Roh Kudus tidak pernah maksa orang, Pak. Roh Kudus dengan sopan dia ketok hatimu. Mau nggak aku bilang? Mau nggak kamu mengakui saudaramu? Aku nggak mau. Enak aja ya. Fokus bicara lembut di hatimu. Ketika saudara berkata, aku tidak mau, Roh Kudus dibukakan. Yang bekerja adalah roh jahat, dendam, benci, riba, kepahitan. Saya jumpai satu orang terkaya di Jambi. Kaya banget, konglomeratnya Jambi. Dia bukan orang gereja. Dia datang cari saya tempat penginapan saya. Hanya minta didoakan supaya sembuh. Ya. Tolong doakan saya. Mau terima Yesus? Mau. Doain. Sifatnya pindah-pindah. Dari sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Singkat cerita, selesai. Gimana? Tapi masih ada satu, rasanya tidak nyaman di saya. Saya bilang, pergi dan baptis. Itu yang dia tahu. Yang kedua, jangan gigit. Orang kaya biasanya beli. Katakan kanan kiri, orang kaya biasanya beli. Perhitungan. Tapi kulihat dirimu tidak. Penuh kemurahan. Murah senyum. Jual hartamu bagi kepada orang miskin. Gak mau dia. Kenapa? Dia menikmati hartanya begitu rupa, tapi ditambahi kesusahan. Alkitab berkata, berkat yang dari Tuhan, kesusahan tidak menambahinya. Berkat ini bukan dari Tuhan. Dari mana? Gunung Gawi. Ibu ke Gunung Gawi?
Dia nggak bisa ngomong. Kikir, pelit itu adalah kutuk. Orang yang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang pelit tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Jual hartamu, bagikan pada orang miskin, berikan hadiahmu dibaptis. Engkau bagi 10% tidak bakal habis 7 turunan. Saking kaya apa? Saya ngomong, kalau nggak mau yaudah. Dia pulang, suatu hari pulang terus lama. Ketemu saya bukan nambah tuan uang. Kalau saya bantuan uang, mungkin ujungnya apa? Tidak mau. Saya harus bersih. Perkara uang itu berkat yang dari siapa buat saya. Dan saya tidak punya motivasi apapun dengan orang ini. Saya tegur dosa-dosanya. Saya telanjangi dosa-dosanya. Tapi masih juga tidak mau berubah. Biarin aja. Tahun depan pasti dari saya lagi. Biar aku ngomong lagi lebih kencang. Saudara-saudara, Allah ada dalam diri kita. Amin. Mari kita lihat Kisah pasal 17 ayat 28-29. Kita baca 2-3. Perhatikan, di dalam Kristus kita hidup. Kita bergerak. Kita ada. Amin. Di dalam Tuhan kita hidup. Kita berjalan dengan Dia. Dan kita ada sampai di dalam engkau dan saya dengan Kristus. Di dalam Kristus saya bergerak dengan murah. Saya berjalan dengan kemuliaan. Tanda-tanda ajaib Tuhan berikan kepada umatnya. Karena tinggal dalam Kristus. Dan dalam dirimu ada Roh Kudus yang mendiamimu dan kau tinggal di dalam Kristus. Paham maksudnya? Jadi sudah tidak sendiri. Ada lagu pujian, Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesuslah beri kemenangan, terpujilah nama Tuhan. Itu pujian saya yang akan lagu. Allah yang beri. Udah meninggal, amin. Saudara-saudara, percaya kita tinggal dalam Kristus, bergerak bersama Kristus, kita hidup bersama Kristus. Itulah keunikan iman Kristen. Tuhan tidak tinggal di buatan patung buatan tangan manusia. Tuhan tidak pernah tinggal di patung-patung yang indah-indah lainnya. Karena kita berasal dari Allah, keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama dengan seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau dan kalian manusia. Karena Tuhan lebih senang mendiami diri manusia. Tuhan ada di patung, Pak. Ini yang buat saya. Pindah sendiri di sana. Kalau pindah itu terserah di sini. Digotong lagi. Kalau digotong disembah lagi. Yang buat manusia, yang nyembah manusia, yang ngasih makan pura-pura manusia. Ini. Tapi Tuhan berdiam dalam diri, tinggal dalam diri. Kenapa? Engkau adalah ciptaan yang paling sempurna. Katakan, aku ciptaan yang paling sempurna. Katakan kanan kiri, engkau ciptaan paling sempurna. Sempurna apa Pak? Hidup saya makin ke dalam. Sekarang ada operasi plastik. Sekali dioperasi gagal lagi. Kalian hidung bete, kakak jual. Tuhan adalah diri. Yang ketiga, Injil lain itu seperti apa? Injil palsu melahirkan guru palsu dan hamba Tuhan palsu. Tolong sini menyembah.
Semua dilarang batuk, hanya dia saja minumnya terbatas. Oke, mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Oke. Merasa dipilih Tuhan, merasa dipilih Tuhan dan wakil Tuhan yang memiliki wahyu Tuhan dan menganggap di luar aliran dia sesat semua. Itu semua begitu Pak, aliran palsu masih begitu. Semua begitu. Tetapi Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu siapa? Setan. Hatinya sudah milik setan. Roh penyesat menyesatkan semua orang percaya. Hati-hati. Mereka merasa dipilih Tuhan, dapat wahyu dari Tuhan, dapat suara Tuhan. Ini banyak terjadi Bapak pengajar palsu. Saya dengar suara Tuhan, saya dapat penglihatan. Jangan percaya. Ada pendeta mengatakan bulan September tanggal 23 ada pengangkatan gereja. Kalau sangkakala dibunyikan bulan Desember ada pengangkatan gereja. Itu pendeta terlalu pintar. Udah SMA. Ngawur Pak. Dia mengotak-atik ayat. Seakan-akan benar menurut dia. Makanya pentingnya di sini belajar dengan benar. Namanya hermeneutik, penafsiran ayat. Ayat ini nggak boleh ditaruh, nggak boleh sembarang comot. Makanya tanggal 23 dia bilang akan ada pengangkatan gereja. Sekitar tahun 2000-an, salah. Saya cerita bersoran di Bandung namanya Sibuya, bukan Sibuaya. Pendeta Sibuya itu nama marga. Dia katakan nanti tanggal segini jam 1 malam sangkakala Allah berbunyi. Kita semua akan diangkat. Jadi para pengikutnya Pak, S1, S2, sampai S3. Orang-orang kaya. Semua harta kalian dijual karena ke surga kita tidak boleh bawa harta. Kita bawa kebajikan di hadapan Allah. Semua kita lihat. Saudara-saudara, ditunggu nggak datang jam 1 malam, akhirnya dia diangkat polisi. Masuk penjara. Pengikutnya gigit jari, harta udah habis dijual, pekerja udah ditinggalkan, nganggur dia, rasain tuh. Hati-hati Pak. Pengajaran palsu itu banyak ada di Korea. Korea tahun 50-60 terjadi kekembangan rohani, 70 berarti kekembangan rohani. Orang Kristen masih sedikit, tetapi sekarang Kristen terbesar, banyak sekali. Tapi pengajaran palsu merusak gereja Korea. Merusak gereja Korea. Pengajaran palsu banyak di Korea. Ada yang mengaku sebagai juru selamat, sebagai Tuhan Yesus di Korea. Coba Tuhan Yesusnya sipit, gimana cerita? Rambutnya dibelah kayak apa itu? Lee Min Ho. Gimana? Nggak bisa membayangkan. Sambil nyanyi, kan kacau. Ada apa? Di Afrika ada yang mengaku Yesus. Bahasa roh Pak, bahasa roh palsu banyak Pak. Bahasa roh mereka. Murid-muridnya dia pakai jubah setiap hari. Nah satu kali mau Paskah, orang-orang mau menyalibkan dia, kata Yesus. Lari minta perlindungan polisi. Banyak orang mengaku Yesus. Di Amerika banyak orang mengaku Yesus. Di India banyak mengaku Yesus. Korea, China, itulah pengajaran palsu. Jangan sembarang percaya kepada siapa. Jangan sembarang percaya, oh di sana ada Yesus, di sana jangan percaya. Dengarkan Gembala, belajar firman dengan benar, supaya saudara tidak salah. Nah, ini Pak, Injil palsu itu seperti itu. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Kita baca 2-3.
Mari kita baca. Banyak orang akan mengikuti cara itu mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan diucap dan karena saatnya guru-guru palsu akan berusaha mencari untung dari kamu. Yang dicari siapa? Bukan orang miskin, orang kaya. Orang yang punya duit banyak dicari. Orang yang dibawa kalau kecamatan dari berduitin. Supaya apa? Mereka dapat income. Dengan dongeng-dongeng cerita-cerita yang memisahkan jempol. Ini yang terjadi, Pak. Baik. Cerita sambil mereka tapi untuk perbuatan mereka hukuman terhapus dan kemudian tidak akan tertunda lagi. Ini Pak yang melalui. Oh, nanti kamu keluarga jadi begini. Wah, Pak, kalau saudara tidak pernah menjabat sesuatu, ketika dikasih sesuatu pengaruh, selalu rasanya. Dulu tukang semir sepatu, jadi anggota DPR, wakil ketua DPR. Ngomong sama orang yang demo tolol, rumahnya aja, di daerah, jam tangan 11,sekian miliar, ya. Ijazahnya nilainya 6 semua, pertanyaannya kamu siapa? 6 semua nilainya Pak. Isam jempol, mencari keuntungan. Yang dicari bukan orang miskin, orang kaya, orang berpengaruh. Ini. Baik. Hati-hati. Mari kita lihat selanjutnya. Ayat 17 sampai 22. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dirantaukan bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak, sombong, arogan. Hanya kami yang memegang kunci surga. Yang lain, kunci siapa? Hanya kami yang dipilih oleh Tuhan memiliki roh yang kekal. Yang lain apa? Itulah guru palsu. Hati-hati Bang, karena berseliweran kepada kita. Oke? Mempergunakan hawa nafsu kabur untuk memberikan orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Makanya dia akan datang kepada saudara. Dia akan tanya saudara, kamu pernah punya masalah? Iya. Waktu sakit punya masalah, gembalamu mengunjungi kamu enggak? Oh enggak. Saya cuma akan ditelepon saja. Itulah pendeta kamu yang enggak benar. Saudara yang di rumah. Kamu pernah dimarahi gembala kamu kan? Gembala kamu kan keras itu. Iya, itulah pendeta gembala harus lemah lembut. Diadu sudah. Itulah roh ahli arogan. Dia tidak segan-segan menipu saudara dengan ayat-ayat Alkitab. Makanya kalau ada orang yang Tuhan berbicara, katakan stop, tidak ada Tuhan bicara di sini. Bos tegas loh. Apa yang Tuhan bicara tentang saya? Ada orang sering datang pada saya begini. Pastor, Tuhan bicara tentang saya. Tuhan lagi berhenti ngomong soalnya aku lagi sakit. Saya orang paham sekarang. Ibu aku jawab itu. Ada suami istri, saya suka lucu kan. Suami istri malam-malam jam 10 malam. Saya makan dengan saya. Pastor, ada berita apa dari Tuhan buat kami berdua? Dia sampai saya lapar. Tuhan lagi berhenti bicara. Besok Pak ya, aku bilang gitu. Besok Tuhan bicara dengan Bapak. Saudara tahu, ketika saya nanya itu orang itu tersungguh bilang, nangis saya. Habis bisu berapa banyak. Dia bilang, dia bersaksi, inilah kemarin sudah aku tanya. Mas Turianus, Tuhan bicara apa? Besok, inilah Tuhan bicara dengan saya. Jangan cari-cari Tuhan bicara. Jangan cari-cari suatu. Tuhan berbicara. Berikan mobilmu. Mau? Kalau dalam
mobil. Tuhan itu bukan leasing, bukan dekorator loh. Mobil saya mau dirampasnya. Sudah-sudah. Ini guru-guru palsu. Terus, mereka menjadikan kepercayaan oleh orang lain kalau mereka sendiri adalah apa biasa. Oh, kalau ikut saya masuk surga. Di surga sana, kawin dengan 70 bidadari kota. Masuk surga gampang selesai. Dia menjanjikan kemerdekaan karena dia sendiri terbelenggu di dosa. Kamu ikut saya, kamu masuk surga. Aku pernah lihat surga kok. Nah, coba. Gue masuk neraka, aku pernah lihat neraka, aku udah mati. Pernah lihat neraka. Jawab bagus. Pak, kita hati-hati Pak. Padahal mereka sendiri yang berdasarkan karena siapa yang dikalahkan orang dia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka boleh mengenal mereka akan Tuhan Yesus Kristus, akan Tuhan dan itu seperti Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada ini semua. Guru palsu itu aslinya orang yang benar Pak, mengikuti Injil lain dan berubah. Itu loh, mendoktrin orang, arogan itu nggak main-main. Maka saudara harus hati-hati menghadapi orang-orang semacam itu. Terus lanjut. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Bayangkan. Lebih baik dia mengenal daripada mengetahui dan berbalik dari perintah kudus yang disediakan buat mereka. Bagi mereka apa yang dikatakan dari bahasa benar, anjing kembali ke untainya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Babi udah dicuci bersih-bersih, balik lagi ke kubangan. Mutan anjing udah dikeluarkan, dimakan lagi. Itu gambaran orang yang pernah dapat kasih karunia tinggalkan Tuhan. Katakan kanan kiri, hati-hati. Jangan makan muntahan. Jangan kembali dalam dosa. Jangan nyangkal Tuhan. Itu Pak. Mereka memaksakan pengajaran, dan seterusnya. Dan itu membuat saudara sangat-sangat tidak baik. Mari kita lihat. Bagian ini, misi yang mencari orang yang penuh dipuja dan diintimidasi supaya mengikuti. Pakai intimidasi. Dicuci otak kita pakai firman Tuhan begini loh. Ini kamu lihat begini loh. Kamu lihat begini. Benar kamu. Ini. Semua dicuci otak. Dijauhi. Kita pakai firman. Pakai. Ketika Yesus dicobai, kita pakai firman. Kita pakai firman. Tapi firman yang diputar balikan. Mari kita lihat. Matius 7 ayat 15-16. Kita baca 2-3. Seperti domba. Oke, itu berarti. Dia datang kepadamu dengan baik-baik. Shalom, apa kabar? Aduh, kamu semakin diberkati, kamu semakin luar biasa kuliah, kamu semakin luar biasa. Kamu main di gereja, iya, waduh dipakai Tuhan kamu dan sebagainya, bla-bla-bla. Manis turun. Seperti domba habis sebenarnya serigala yang luas. Coba ikut saya, coba datang ikut saya. Kamu akan bla 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 begini, kamu akan alami gini, kamu begini. Jangan berhenti. Akhir zaman, setan akan berkobar dengan anak buahnya yang bernama guru palsu, pengajar palsu, aliran palsu, injil palsu. Mereka kan baik, membawa kabar firman. Tapi celakanya yang diambil adalah hanya orang. Kepentingan dunia. Terus dari buahnya kamu akan mengenal mereka.
Mana tadi? Dapatkah seorang memilih buah aku dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Terus baca itu aja. Tidak mungkin buah yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau buah yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap orang yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebak dan dibuang dalam api. Dari karakternya kok bisa. Orang yang dipimpin Roh Kudus karakternya seperti itu pasti. Amin. Tapi orang yang dipimpin Roh pemberontakan karakternya arogan, sombong rohani, merasa Tuhan. Tuhan berbicara pada saya, sering orang kayak gitu. Masa malu doang kok bisa. Ada seperti itu. Hati-hati dari buah yang aku mengenal semuanya. Jangan lihat esainya. Oke. Jangan lihat luarnya untuk tertipu. Coba sekarang foto-foto di medsos. Semua pakai filter. Jadi namanya kan luar biasa. Ketika filternya hilang, alamak. Ya itulah kira-kira. Makanya kalau foto anak-anak muda asli saja supaya Pak orang yang berkenal di medsos ketemu kamu nggak kecewa. Kalau pakai gigi palsu, ya biasanya gigi palsu lah. Kalau jerawatnya biasa saja. Sekali ketemu diam-diam kabur. Nah, jangan lihat casing orang, jangan lihat omongan orang. Manis, kelihatan baik. Saya ini jarang ngomong. Kalau lebih banyak ngomong ikut. Itu saya sampai jarang ngomong. Karena aku tahu kalau yang aku ngomong tidak benar. Ada waktu ngomong sama aku. Tapi saya orang yang lain memang nggak suka ngomong. Kalau yang tahu ngomong pekerjaan Tuhan, saya suka berjanjian sama. Kalau kita ngomongin janda sebelah, nggak boleh. Pirang lagi. Tahu nggak apa-apa? Itu orang itu kan cerai. Masa sih? Kita perlu doakan dia. Right. Ya, tidak. Saya boleh ngomong. Kalau saudara lihat casing saya, itu kasar, tegas. Tapi yang bisa kasar. Ada orang seperti kedondong, mulus di luar, sekali dikit asam ngirup gitu. Dan seperti durian, kasar, tapi sekali dibuka membuat orang kebahagiaan. Kamu dengar pengajaran saya tersinggung belum? Benar? Tuh. Wih, pendeta kasar banget, ngomongnya tegas sekali. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus mau jadi apa ke gereja? Ngomongin dulu. Sekarang udah biasa. Udah mengerti maksud saya? Kamu bukan anak kecil yang kasih susu terus. Ini berkah. Enggak, Pak. Rohani yang anak-anak dikasih susu terus. Kamu mesti punya usia sudah belajar dewasa, sudah mengajar orang. Tapi pengenalan dengan Kristus tidak ada. Kau dikasih susu. Di sini tidak ada. Karena aku tahu kondisi seperti itu. Amin. Saya dengan anak saya. Di kota-kota itu pendeta tidak mau menyinggung orang. Takut Pak, jangan menyinggung ya, nanti pada kabur. Saya di sini Pak. Aku bukan hamba Tuhan Tuhan. Lu kabur Tuhan kirim sama musuh. Lu mau kabur saya doakan, tidak kabur malah mencintai gereja. Makanya saya bilang saya tidak takut orang kabur. Karena yang kulayani bukan organisasi, yang kulayani sang raja. Aku lakukan terbaik. Aku berjalan dalam kebenaran. Aku ngajak kebenaran kepada saudara. Aku tidak takut.
Makanya pendeta dan motivator itu beda-beda tipis. Saya bilang maksud pendeta berbicara surga neraka, hidup keputusan penghakiman yang mendatang, itu yang benar. Saya masih katakan sudah tahu enggak suka dengan khotbahnya, silakan cari gereja lain, dengar di gereja lain. Mungkin sudah pas dengan pemikiranmu, pas dengan seleramu. Saya selalu bilang begitu. Tapi sungguh di omelmu juga tetap ada. Karena saya tahu saudara mencintai Tuhan. Saudara siap ke surga. Kalau nggak siap ke surga, pasti kabur. Memang ke surga seperti masuk rumah nenek moyangmu. Engkau perlu berjuang melalui dunia yang sesat. Lewat arah kekudusan, kesucian, perbakaran. Itu yang Tuhan mau. Makanya aku sampaikan kepada saudara. Ini. Mari lupa. Masuk surga itu jangan pikir segampang. Engkau perlu berjuang. Percatat keselamatanmu dengan takut dan ketakutan. Itu. Oke, betul. Satu ayat. Roma 16 ayat 17-18. Ya, ayat terakhir minggu depan. Bagian kedua. Khotbah. Ini jam 9. 2-3. Saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan sebab itu hindarilah mereka. Pertama, waspada. Kalau pengajaran menimbulkan godaan, maka digoda, dijadikan dengan cerita sama jempol. Kalau kamu di sana, kamu dikurang Tuhan diberikan kuasa, kamu doakan orang, melepaskan orang, menyembuhkan orang. Setan juga bisa bekerja. Menimbulkan godaan. Makanya kita berkata, hindari mereka. Hindari. Jangan lama-lama aku menguji mereka. Saudara tidak bisa. Saudara berhadapan setan, bukan tubuh orang itu. Yang merasa tubuh orang itu bukan manusia. Makanya roh harus dilawan dengan roh. Roh jangan dilawan dengan roh kudus. Pemahaman mereka seperti itu. Kita semua melawan dengan pemahaman ilahi yang benar, yang berdasar. Kamu tidak sudah kalah. Makanya kita katakan kembali. Kalau kembali jangan coba-coba. Itu kemudian waspada, perpecahan dan godaan, hindari. Saudara, jangan terlalu jahil dari orang. Masa saudara disodori racun saudara makan? Saudara dikasih racun mau makan, mau minum. Sudah itu tahu racun, hindari. Oh nanti aku nggak mau, nggak nyaman dibilang orang itu ini. Pak, kalau kau punya sikap seperti itu, jangan digoda. Jangan menjaga image. Orang Kristen harus berbeda. Aku mau menyenangkan Allah. Aku mencari kesukaan manusia. Itu kamu semua kenapa? Bisa tergoda. Bisa ikut. Itu hati-hati. Amin. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka. Dan dengan kata yang mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menyinggung orang yang tulus hatinya. Wah, di alam roh itu bukan nih. Nanti kamu dapat ini, kamu lihatkan, bla 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 bla. Hati-hati. Setan pun juga bisa berlebihan. Setan pun juga bisa membuat orang rendah. Sekarang tadi di mana di Pontianak belajar namanya pakai energi tenaga. Bahkan saya dengar hipnotis untuk merubahkan orang. Ada pasien yang berdoa itu pengikutnya pendeta.
supaya kelihatan diurapi. Roh api asin terhadap setan. Sekarang orang kan masalahnya begini Pak, kalau doa itu udah bunga-bunga, berarti orang itu diurapi Tuhan. Itu agama. Sudah gampang dia orang tua makan roti 2 hari jalan ini. Selesai urusan. Sudah lihat, diurapi Tuhan. Hati-hati. Ini setan bisa bikin mujizat, setan buat urapan palsu, bisa loh Pak. Bayangkan Pak, ada orang yang saya layani, masih setannya masih banyak. Dia kan sama pendetanya, Pak Pendeta, di situ ada setan. Dipikir dia punya karunia penglihatan. Padahal setan kenal setan. Itu rumusnya. Makanya ketika ketemu saya dilayani. Hari kedua dia datang sama saya. Pak, saya sudah bersih, sudah tidak ada lagi setan. Kamu pulang dari lain. Mari, hamba Tuhan terkecoh. Saya bilang, bagaimana lu banyak setan masih melayani, doakan orang, berkati mereka. Bukan berkat yang keluar, kutuk yang keluar baru ucapan itu mereka. Kalau setan dalam diri yang melepaskan. Ketika orang berkata, siapa yang mau gitu? Kalau orang mengajar palsu, dalam hati mereka, aku tolak dalam nama Yesus. Perkataannya itu bukan berkata, kutuk sebenarnya. Waspada. Katakan tangan kiri, waspada. Mau jadi. Oke. Kita berdoa. Tuhan terima kasih bersyukur ya. Aku sudah selesai berbicara. Roh Kudus telah bimbing kami. Roh Kudus bawa kami supaya kami memiliki roh kehidupan. Kami memiliki hati yang penuh kehidupan kepada Gembala. Karena orang yang dibimbing Roh Kudus pasti mendengarkan hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bertumbuh, kami kuat dalam Kristus. Berkati umat-Mu, aku serahkan mereka dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan hati mereka, teguhkan hati mereka. Sebab berdoa yang mensyukur. Amin. Salam berbuat. Sorry saya.